Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan membahas mengenai apakah Yesus seorang pemarah dan berdosa, berkaitan dengan kejadian di mana Yesus marah di Bait Allah yang terdapat di dalam kitab suci, bagian kitab suci khususnya dalam Yohanes 2 ayat 13-25, Matius 21 ayat 12-17, Markus 11 ayat 15-19, dan Lukas 19 ayat 45-48. Saya akan bacakan salah satu bagian dari perikop yang membahas tentang kejadian di mana Yesus marah di Bait Allah, yaitu dalam Matius 21 ayat 12 sampai ke 13. Dengan judul perikop, Yesus menyucikan Bait Allah. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan, bagian tentang di mana Yesus marah di Bait Allah seringkali dipergunakan oleh orang-orang yang menyerang Yesus sebagai dasar bahwa Yesus adalah seorang pemarah, reaktif, temperamental, atau juga orang yang punya emosi yang tidak stabil. Kemudian dia juga melakukan hal yang berdosa, bahkan bisa sampai kerana tindakan pidana karena Yesus melakukan tindakan membalikkan meja para pedagang di sana. Dan ini serangan yang cukup serius di dalam pemahaman iman Kristen. Tapi kita akan membahasnya dari berbagai segi secara cepat, dan kita akan membuktikan bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang tidak bersalah, tidak berdosa, terukur, objektif, bahkan tepat. Seorang yang berani menyatakan kebenaran. Pertama, kita akan melihat bahwa apakah Yesus punya hak. Yang pertama adalah apakah Yesus punya hak untuk masuk ke halaman Bait Allah. Dalam peraturan orang Yahudi atau agama Yahudi, ada bagian dari Bait Allah, yaitu gerbang di bagian depan, kemudian masuk ke bagian pertama yang disebut dengan halaman atau pelataran, kemudian ada bagian yang disebut dengan ruang kudus dan ruang maha kudus. Bagian depan atau gerbang depan itu dikhususkan untuk wanita-wanita Yahudi yang sudah dewasa, kemudian anak-anak baik pria maupun wanita, dan kaum non-Yahudi yang menganut agama Yahudi atau mempercayai agama Yahudi yang disebut dengan kaum proselyit. Sedangkan bagian kedua itu halaman atau pelataran, ini boleh dimasuki atau orang-orang yang berhak masuk ke sana adalah orang-orang Yahudi tulen dan berusia dewasa atau akil balik. Kemudian di bagian yang berikutnya yaitu ruang kudus, itu adalah untuk para imam, dan sedangkan ruang maha kudus, ruang yang paling dalam, itu dikhususkan hanya untuk satu orang imam kepala atau imam besar yang dipilih dari para imam yang ada di situ. Nah, sekarang kita kembali ke dalam hak. Apakah Yesus punya hak masuk ke halaman? Jelas Yesus punya hak. Yesus adalah orang Yahudi tulen yang sudah masuk ke dalam usia akil balik atau sudah melewati usia akil balik. Jadi Yesus ada di sana tidak punya kesalahan, dia punya hak, punya wewenang untuk masuk ke sana karena dia seorang Yahudi tulen yang dewasa. Kemudian kita mau bicara juga dari sisi peruntukan atau fungsi daripada Bait Allah. Orang Yahudi sangat menghormati, sangat menjaga kesakralan Bait Allah. Bahwa Bait Allah adalah khusus untuk berdoa, bertemu dengan Tuhan Allah, dan mereka memuji, menyembah, ataupun mempersembahkan korban-korban kepada Allah, ataupun menyatakan doa-doa mereka, dan berdoa meminta apa yang Tuhan mau mereka kerjakan melalui para imam tadi. Nah, dalam cerita ini terlihat bahwa fungsi daripada Bait Allah yang kudus itu, yang suci itu, sudah dialihfungsikan menjadi tempat perdagangan. Bahkan di dalam Yohanes dikatakan sebagai tempat berjualan. Injil Sinoptik lebih tegas lagi mengatakan bahwa Bait Allah itu sudah dijadikan tempat penukaran uang dan juga tempat sarang penyamun.
Dan para ahli penafsir meyakini bahwa bait Allah itu sudah menjadi tempat pencucian uang. Maksudnya adalah begini, bahwa di bait Allah ada barang-barang, ada benda-benda ataupun hewan-hewan yang dicap halal. Dan kemudian orang-orang yang mungkin melakukan kejahatan, korupsi dan segala macam, menarik pajak yang berlebihan, kemudian uang-uang yang tidak benar ini, uang-uang yang tidak halal ini dibawa masuk ke pelataran bait Allah dan diganti atau dibelikan untuk barang-barang yang distempel halal, yaitu di merpatika, kambing domba atau lembu yang disebutkan dalam Yohanes 2:13-25 atau Matius 21:12-17, Markus 11 ayat 15-19 dan Lukas 19 ayat 45-48. Nah, kemudian mereka membeli itu dan mereka membawa barang-barang itu keluar atau hewan-hewan itu keluar dan kemudian barang-barang itu sudah menjadi halal. Dan uang yang tadinya dari hasil korupsi ataupun hal-hal yang tidak benar itu ketika dibawa keluar sudah menjadi barang yang distempel halal, maka orang memandangnya itu sebagai sesuatu yang halal. Nah, hal inilah yang menjadi sebuah kekejaman secara rohani, bagaimana fungsi bait Allah yang harusnya tempat penyucian diri, tempat menguduskan diri untuk bertemu dengan Allah, menjadi tempat penyucian uang. Uang-uang yang tidak benar ditukarkan di sana. Atau yang kedua juga, harusnya tempat penyucian pengudusan menjadi fungsinya sebagai tempat perdagangan. Tetapi kata sarang penyamun itu menarik karena penyamun itu adalah orang-orang jahat yang punya kepintaran, kelicikan, kelihayan dalam hal yang bersifat negatif, sehingga terjadi di sana perputaran-perputaran uang yang tidak wajar, perputaran-perputaran uang yang tidak benar, dan orang-orang ini memanfaatkannya. Dan itu terjadi di dalam salah satu bagian dari bait Allah. Kemudian, apakah Yesus melakukan tindak pidana di sana ataupun melanggar hukum-hukum di sana? Ada dua hukum yang di sana yang diakui, yaitu hukum nasional, yaitu kaum Imperium Romawi, hukum Imperium Romawi, dan hukum agama Yahudi juga diakui oleh Imperium Romawi. Kita melihat dari sisi Imperium Romawi atau hukum positif yang berlaku saat itu, bahwa Yesus tidak melukai siapapun. Yesus hanya membalikkan usaha dagang itu karena ada di wilayah tempat yang dianggap kudus dan di wilayah yang diakui oleh Imperium Roma sebagai wilayah orang Yahudi, dan di sana hukum agama Yahudi berlaku. Nah, di sana justru sebenarnya di pelataran itu adalah tempat menyucikan diri sebelum bertemu dengan Allah. Tetapi justru dialihfungsikan ini pun secara hukum agama Yahudi ini harusnya mendapatkan hukuman yang berat. Tetapi ini terjadi sepengetahuan para imam ataupun imam kepala. Dan inilah yang berusaha dikembalikan atau direposisi oleh Yesus untuk menjadi fungsinya semula. Apakah di sana Yesus melakukan pelanggaran pidana dengan melukai orang? Tidak. Dan itu terbukti tidak ada seorang pun yang terluka di sana dalam catatan-catatan para penulis di sana. Tidak ada itu. Kemudian yang keempat, kita mau melihat apakah Yesus salah secara prinsip. Yesus benar secara prinsip karena di sana sudah terjadi penyimpangan, sudah terjadi pelanggaran hukum agama Yahudi atau kepercayaan kepada Allah. Tidak lagi menghormati Allah, di mana tempat yang harusnya dihormati sebagai tempat yang menyucikan diri, menguduskan sebelum bertemu dengan Allah, malah dipergunakan untuk perdagangan ataupun juga tempat transaksi pencucian uang yang tadi sangat luar biasa tadi, dari barang uang yang tidak halal tadi dibelikan barang yang distempel halal, kemudian keluar menjadi sesuatu yang halal, sehingga barang-barang itu tidak diketahui lagi sejarahnya bahwa itu barang-barang dari sesuatu yang tidak halal, tetapi orang memahaminya sebagai sesuatu yang halal atau sesuatu yang sesuai dengan hukum yang berada. Nah, tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan itu salah. Kemungkinan besar mereka menghadapi imam-imam atau imam kepala yang memiliki kuasa besar di sana, sehingga tidak berani mengatakan. Tetapi Yesus berani mengatakan, bukan hanya mengatakan, tetapi mengambil tindakan yang terukur, tepat dan akurat. Dia hanya
fokus kepada perilaku, kepada tindakan, perdagangan di sana. Dia membalikkan itu, mengusir binatang-binatang dan mengusir para pedagang di sana. Dan di sana tidak ada satu orang pun yang dilukai. Yesus membenci perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, prinsip-prinsip Taurat Tuhan. Tetapi Yesus tidak punya keinginan sekalipun untuk mencelakai orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut. Sungguh Tuhan Yesus itu luar biasa. Yesus menunjukkan kepada para pembaca Alkitab dan semua orang yang mengetahui peristiwa itu bahwa dia hanya membenci perilaku, tindakan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tapi Yesus mengasihi mereka dengan memberi kesempatan dan tidak melakukan tindakan yang melukai. Dan itu bisa diukur dengan sangat konkret sampai akhir cerita ataupun dalam sejarah-sejarah umum apapun. Tidak ada catatan juga yang membuktikan bahwa Yesus dihukum oleh pemerintah Romawi akibat tindakan dia yang membalik-balikkan meja para pedagang dan mengusir pedagang dan barang dagangan dari pelataran. Hal ini membuktikan bahwa Yesus melakukan tindakan yang tepat. Dan para pedagang tahu persis bahwa mereka melakukan kesalahan. Bahkan para imam dan imam paling memberi izin pun juga mengetahui. Ini merupakan indikasi yang kuat karena mereka tidak mampu, tidak berani, tidak bisa melaporkan ini sebagai tindakan pidana ataupun melanggar firman Tuhan. Karena mereka yang justru melanggar itu. Walaupun mereka marah-marah dalam cerita yang tadi saya sebutkan di dalam Injil tadi, dan kemudian mereka begitu membenci Yesus, tapi secara terbersit mereka tidak memiliki keberanian membawa Yesus kepada ranah hukum positif ataupun hukum agama Yahudi saat itu. Karena apa yang dilakukan Yesus itu benar. Yesus itu pribadi yang hebat. Dia hanya membenci perilaku, dia tidak membenci orang-orang dan ingin mencelakai orang-orang. Apakah Yesus seorang pendosa? Apakah Yesus seorang pemarah? Tidak. Karena Yesus marah untuk sebuah kebenaran. Apakah Yesus berdosa? Tidak. Justru yang mengizinkan perdagangan akan menjadikan tempat pertukaran ataupun sarang penyamun di bait Allah, salah satu bagian bait Allah, itulah yang melakukan ketidakbenaran. Apakah Yesus melakukan tindakan pidana? Tidak sama sekali. Karena Yesus sampai akhir cerita terbukti tidak bisa dituntut oleh hukum positif ataupun juga hukum agama. Yesus memang pribadi yang hebat. Yesus adalah pribadi yang berani. Dia radikal dalam menegakkan kebenaran. Tetapi dia tahu siapa yang harus diajar, yaitu orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang memberi izin kepada para pedagang tersebut. Yesus mengakhiri kisah ini dengan sebuah pembelajaran bahwa kebenaran harus ditegakkan apapun resikonya. Yesus berani mengambil resiko itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh keberanian. Seorang diri dia berani mengatakan, rumah Bapakku adalah rumah doa. Tidak boleh ada dilakukan sebagai tempat apapun, apalagi dijadikan perdagangan, apalagi dijadikan sarang penyamun. Rumah Bapakku adalah rumah doa. Biarlah kita senantiasa menjaga kekudusan, kesucian rumah Tuhan sebagai tempat kita bertemu dengan Allah, sebagai tempat kita menyatakan doa-doa kita, berkomunikasi, mengasihi Tuhan, mengucapkan syukur, menyampaikan korban-korban syukur kita kepada Tuhan. Yesus pribadi yang hebat. Dia tidak bersalah. Dia sempurna dalam semua tindakannya. Seorang yang hebat. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Sungguh kita bangga punya Allah seperti dia. Soli Deo Gloria. Kiranya segala kemuliaan buat Tuhan saja. Amin.